Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat Bu ya? Luar biasa. Tetap semangat Bu ya? Ini luar biasa. Saya berjumpa dengan ibu-ibu yang luar biasa. Di majelis taklim serasa di kuliah. Baik, Ibu rahimakumullah, kita langsung saja di kesempatan pagi hari ini di sesi kedua Bu ya. Kita akan memasuki mata kuliah, namanya mata kuliah Bu ya. Mata kuliah hadis ya. Jadi ada mata kuliah, ada hadis, ada ilmu hadis itu. Nah, kita tidak bicara tentang ilmu hadis tapi langsung mengkaji tentang hadis Nabi ya. Ke depan kita akan mengkaji cuma 7 hadis saja Bu. Ya, karena 7 kali pertemuan kan. Ya. Jadi nanti kalau seandainya ada kuis sederhana, Ibu hafal 7 hadis lulus. Gitu. Ujiannya cuma menghafal saja. Tidak Bu ya, syukur-syukur hafal. Saya tahulah usia-usia Ibu seperti sekarang ini. Kalau pentium itu udah pentium berapa ini kan? Itu kan muter gitu ya. Seperti itu, beda dengan lagi dulu semasa kuliah ya. Yang penting substansinya, isi pesan yang kita kaji dari hadis-hadis itu yang lebih penting. Baik, Ibu rahimakumullah, di hadis yang pertama ini kita akan mengkaji satu hadis dan tema besarnya, judul dari hadis ini adalah meluruskan niat, adalah nilai penting dalam bertindak. Meluruskan niat, membersihkan niat, meluruskan hati, motivasi, tujuan kita dalam bertindak, dalam beraktivitas, dalam beramal, itu sangat penting bagi kita. Pesan hadisnya apa? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari seorang sahabat. Saya bacakan Bu ya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah sulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kayaknya ada yang sudah hafal nih Ibu ya. Belum ya? Kayaknya sudah hafal. Baik, Ibu rahimakumullah. Ya. Hadis ini sesuai dengan judulnya sangat penting. Dilihat dari judulnya saja sudah ketahuan meluruskan nih niat. Apa itu niat, Bu? Kalau kata para ulama, niat itu qasdul fi'li muqtarinan bil fi'li. Qasdul syai'. Ya. Qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Jadi ya, maksud tujuan sesuatu yang ditindaklanjuti dengan bentuk perbuatan. Itu namanya niat. Contoh Ibu ya. Maksud ya, sesuatu atau tujuan yang diikuti dengan perbuatan, tindakan. Itu namanya niat. Contoh Ibu. Saya kadang-kadang di masyarakat itu nggak membedakan mana niat, mana menghayal Ibu. Ibu pengen naik haji, pengen umrah, coba angkat tangan. Semuanya gitu kan. Yang sudah pengen juga kan itu. Nah, yang belum, kalau yang sudah nggak jadi masalah. Yang belum, Ibu sudah daftar haji dan umrah? Belum Pak Ustaz. Sudah punya tabungan untuk haji dan umrah? Belum Pak Ustaz. Sudah belajar tentang manasik ilmu haji dan umrah? Belum Pak Ustaz. Berarti orang itu belum niat. Kalau niat itu ada keinginan yang kemudian diikuti dengan bentuk gerakan perbuatan yang real. Ibu mau sholat. Niat. Allahu Akbar. Kan itu ya. Makanya niat selalu dikaitkan dengan gerakan perbuatan. Itu niat. Nah ini menjadi penting dan harus diluruskan. Karena ketika niat kita salah, ya, niat kita nggak lurus, Bapak Ibu. Ini dahsyatnya tentang pentingnya begitu niat itu. Amalan sehebat apapun itu, yang mungkin menurut zohir kita itu amalan yang sangat istimewa, ya, amalan akhirat ya. Karena niatnya salah,
tujuannya tidak benar, maka amalan yang terlihat istimewa itu haba'an mantsura, itu bagaikan debu yang ditabur. Gak ada artinya. Sebaliknya nih, begitu pentingnya niat itu, amalan yang kita lakukan mungkin menurut zahir kita ini amalan keseharian ya, tidak termasuk amalan ibadah gitu Bu ya. Ibu di rumah menyapu, nyuci piring, aktivitas biasa Ibu. Ibu tidur misalnya. Tapi kalau seandainya sebelum Ibu melakukannya, meniatkan terlebih dahulu, meluruskan motivasi kita dalam rangka semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dicatat sebagai ibadah, dapat pahala. Dalam sebuah hadis yang panjang Ibu rahimakumullah, hadis riwayat Muslim, biasanya ini disampaikan oleh para kiai, para ulama. Ternyata Nabi pernah menyatakan ada 3 kelompok manusia yang di dunia itu Ibu amalan akhiratnya luar biasa. Siapa yang 3 kelompok itu? 1, orang yang menuntut ilmu Ibu. Hati-hati Bu ya. Seorang ulama, mungkin seorang ustadz lah ya. Atau seorang kiai lah gitu ya. Dalam tanda kutip nanti ya. Yang kedua, orang yang rajin bersedekah Bu. Rajin berderma. Dan yang ketiga adalah siapa? Orang yang pergi ke medan juang hingga sampai kemudian dia mati di medan perjuangan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Dia bertanya kepada orang yang sudah selama ini kita kenal banyak ilmunya mungkin. Sudah dikenal mungkin dia seorang ustaz gitu Bapak Ibu. Ditanya, "Ya fulan, apa yang telah engkau lakukan dulu di dunia sebagai wujud syukurmu terhadap?" Dia mengatakan, "Ya Rabb, aku sudah habiskan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ilmu itu sudah didapatkan. Hingga kemudian aku sekarang menjadi pengajar misalkan Bapak Ibu ya. Jadi seorang ustaz, seorang alim." Apa kata Allah? "Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semuanya bukan untukku, tapi apa? Liyaqulan nas annaka aliman." Karena tujuan engkau itu adalah agar supaya orang-orang memberikan julukan kepada engkau. Engkau seorang alim. Engkau banyak followernya misalkan Bu ya. Engkau banyak apa? Jamaahnya. Engkau itu luar biasa karena keilmuannya. Gak ada artinya. Betul Bu ya? Orang itu maaf terseret dulu ke dalam neraka. Sampai yang kedua, ditanya, "Apa yang telah engkau lakukan sebagai wujud syukurmu terhadapku di dunia?" Kata dia, "Ya Rabb, aku sudah habiskan uang, aku sudah habiskan harta, dan aku sudah sedekahkan. Mungkin aku sudah wakafkan." Tapi apa kata Allah? "Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semuanya itu bukan untukku, tapi liyaqulan nas annaka apa? Annaka." Kalau bahasa terjemahannya itu, engkau melakukan semuanya agar supaya engkau mendapatkan gelar Jawad. Jawad itu apa Bu? Dermawan. Orang hebat, orang baik hati. Kan itu ya. Sampai yang terakhir Bu. Yang meninggal dunia di medan juang, dia berkata, "Ya Rabb, aku sudah habiskan waktu untuk berjihad. Membela agamamu." Tapi kata Allah, "Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semuanya itu bukan untukku, tapi liyaqulan nas annaka syuja'an." Tapi engkau ingin mendapatkan julukan engkau sebagai seorang syuja'. Syuja' itu pemberani, pahlawan, apa? Ini Ibu luar biasa. Itulah pentingnya apa Bu? Niat. Amalan hati itu, amalan fisik itu penting. Tapi amalan hati jauh lebih penting. Karena amalan yang terlihat itu amalan yang istimewa hanya karena hatinya bermasalah Ibu ya. Maka haba'an mantsura, nanti amal itu bagikan debu yang ditabur. Tapi kalau seandainya ini dasarnya pentingnya niat yang kuat Ibu, hati ya. Dalam sebuah hadis yang lain Bu ya. Ini masih mukadimah ini Bu, belum bahas Ibu ya. Ini baru bahas judul Bu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan nih, "Idza tahaddasa bi'abdi bi'an ya'mala hasanatan." Apabila seorang hamba dalam hatinya
punya niat yang kuat, ingin melakukan suatu kebaikan. Ibu ya. Kemudian apa? Dia tidak melakukannya. Karena ada uzur, ada halangan. Apa? Fa'anna aktubulahu hasanah. Maka aku berikan kepada dia kebaikan. Contoh ibu, mau tidur ya. Mau tidur. Sebelum tidur, sudah diniatkan, ya Allah, nanti jam 2, jam 3, asal mau bangun. Niat. Mau sholat apa bu? Tahajud. Ya Allah, tolong bangunkan aku. Berikanlah kemudahan kepadaku untuk bisa bangun. Kita berdoa, kemudian apa doanya bu? Bismikallahumma ahya wa bismika. Sudah tidur. Jam 2, jam 3, yang tadinya kita niat mau bangun tuh bu, gak bangun. Kebablasan hingga sampai azan subuh. Azan subuh dikumandangkan, kita bangun. Ya Allah, tadi pada jam 2, jam 3 saya ingin sholat tahajud. Apa bu? Kita mendapatkan pahala. Kata Nabi nih bu, aku berikan kepada dia hasanah, satu kebaikan. Walaupun dia tidak melakukannya karena ada halangan. Besok lagi. Ya Allah, aku bangun jam 2, jam 3. Mau sholat tahajud. Baca Quran di waktu. Tidur lagi. Kebablasan lagi. Dapat pahala itu. Besoknya lagi. Ya Allah, aku mau bangun, mau tidur, sholat malam. Kebablasan lagi, itu enggak niat itu. Terus saja kata Pak Ustadz, walaupun kita tidak melakukannya, dapat pahala kan itu kan? Apa bu? Setelah usaha maksimal gitu bu. Kalau kemarin nggak bisa tidur karena kebablasan, sekarang supaya bisa bangun pasang apa bu? Alarm. Ternyata sudah pasang alarm nggak bangun juga. Apa? Dapat pahala. Gak terdengar gitu bu. Kecuali pas alarm bunyi, buka. 5 menit lagi, nanti tidur lagi. Udah nggak dapat pahala itu. Ya. Dasarnya apa bu? Niat itu seperti itu. Makanya penting luar biasa. Makanya Imam Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini bu, hadis ini separuh dari dasar-dasar pokok agama kita adanya dalam hadis ini. Setengahnya. Apa maksudnya ibu? Karena amalan ibadah kita itu akan sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita layak mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kan 2, Bu. Cuma 2 saja. Ada syarat batin, ada syarat zohir. Batin itu apa, Bu? Enggak lihat, enggak bisa dilihat, enggak nampak, karena adanya dalam hati. Apa? Yaitu ikhlas. Syaratnya itu harus bersih, murni. Semata-mata hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah dalam rangka menunaikan perintahmu, ya Rabb, aku itu yang aku harapkan. Adapun nanti Allah memberikan kepada kita pahala yang lain, itu bonus, betul Bu ya? Yang kedua syarat apa? Zahir. Kalau syarat zahir apa? Gerakannya, bentuk fisiknya. Nanti ada hadis yang lain, kata Nabi, man amila sayyan mimma laisa minna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tapi amalannya itu tidak sesuai dengan contohku, kalau sholat takbirnya, rukuknya dan sujudnya enggak sesuai dengan Nabi, maka juga tertolak. Pernah ada seorang sahabat masuk masjid. Nabi sedang berada di masjid. Ketika masuk masjid, dia berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah nggak jawab, Bu. Padahal kan menjawab salam itu baik. Tapi Rasul berkatakan begini, irji, engkau mundur lagi, kau sholat lagi. Fa innaka lam tusalli, kan engkau belum sholat. Padahal sudah sholat. Dia sholat lagi, Allahu Akbar, ruku, sujud. Assalamualaikum. Datang lagi pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul belum jawab, waalaikumsalam. Tapi aneh, Nabi berkata, irji, kau pulang lagi. Ulangi lagi, engkau belum sholat. Udah berapa kali? 2 kali. Sampai 3 kali, Ibu. Itu sahabat disuruh ulangi lagi. Hingga sampai kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, aku itu nggak punya cara sholat yang menurutku itu ya sempurna seperti itu ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau sampai 3 kali? Bayangkan Ibu. Irji, ulangi lagi. Oh, rupanya caranya tidak sesuai dengan contoh.
Baru Nabi mengatakan, idza kuntum ila sholati fa asbiqil wudu'a summa astaqbilil qiblata summa fakabbir summa ya. Berdiri summa astaqbil qiblata fakabbir qa'iman. Summa hatta tatma'ina raki'an. Summa fa hatta ta'tadila qa'iman. Summa sujud hatta tatma'ina sajidan. Summa fa hatta tajlis tatma'ina. Itu ada yang diulangi-ulangi oleh Nabi itu, Pak. Tatma'inna. Tatma'inna itu apa, Bu? Tuma'nina. Jangan buru-buru. Jangan gerusa-gerus. Oh, salatnya nggak saya dengan. Jadi syarat ibadah itu apa? Dua tadi. Kalau bahasanya, yang satu ikhlas sunniyah, niatnya lurus, ikhlas, hanya mendapat mengharap ridho Allah. Yang kedua, Pak, mutaba'atur Rasul. Mengikuti contoh Nabi. Jadi ketika kita mengamalkan hadis ini sudah setengah dari apa, Bu? Agama ini. Gitu kan, luar biasa ini hadis ini. Ya. Mutaba'atur Rasul. Kalau mutaba'atur Rasul itu mengikuti Rasul. Ini, Bu, ya. Ini pentingnya hadis ini luar biasa, ya. Makanya kata Imam Abu Daud tadi apa? Hadis ini merupakan setengah dari dasar-dasar pokok ajaran agama. Kalau kita sudah melakukan suatu amalan semuanya sudah ikhlas, sudah modal pertama kita pegang. Tapi bukan hanya ikhlas saja, betul, Bu? Saya udah ikhlas, Pak Ustadz. Tapi saya sholatnya mau, rukunya mau sampai jungkir balik saja, boleh nggak, Pak Ustadz? Nggak boleh. Gerakannya harus sesuai dengan contoh, betul, Bu? Nah, itu pentingnya, Bu, ya, tentang hadis ini. Bisa dipahami, Bu, ya? Ini baru satu slide. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 10. Baik, Ibu. Ya. An Amiril Mu'minin diterima dari seorang sahabat yang bernama Amiril Mu'minin. Itu gelar yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat kepada Umar bin Khattab. Namanya raja, pemimpin orang-orang beriman. Istilah Amirul Mu'minin ini baru diberikan kepada Umar. Sebelumnya setelah Rasulullah wafat namanya Khalifah. Khalifah itu pengganti Nabi. Ketika Nabi wafat, kemudian digantikan oleh siapa, Bu? Abu Bakar. Namanya Khalifah, pengganti Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, masa sih Khalifah lagi? Khalifah Abu Bakar, kan itu kan? Maka mulai diganti istilahnya Amiril Mu'minin. Abi Hafsin. Ya. Abi Hafsin itu julukan kepada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Abi Hafsin itu artinya singa, Bapak. Bapaknya singa, gitu. Ya. Kenapa diberikan julukan Aba Hafsin, Bu? Sedikit kita bicara tentang biografi Umar bin Khattab, Bu, ya. Ini nanti sebenarnya kalau materinya itu ada di sini semua, ya. Gak dicatat juga apa-apa sebenarnya. Mungkin nanti dibagikan, ya. Tapi kalau nanti supaya jawab ada apa namanya kuis, ya nggak apa-apa dicatat. Insya Allah ini materi dapat Ibu semua, tinggal baca. Saya sudah sarikan dari bukunya, ya. Ibu, kenapa disebut Abi Hafsin itu bapaknya singa? Karena satu-satunya sahabat yang satu ketika dia hijrah ke Madinah, dia itu terang-terangan gak sembunyi-sembunyi. Karena apa? Keberanian. Dan bukan saja ditakuti oleh kaum musyrikin Quraisy pada waktu itu. Kata Rasulullah SAW itu, ini la anzur. Aku pernah melihat bahwa kalau Umar bin Khattab itu berjalan di lorong di suatu tempat, apa? Sayatinal insi wal jinni qad farru. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia itu lari. Ya, jadi setan itu ada dua, Bu, ya. Setan manusia dan setan jin. Yang dilihat bisa itu namanya setan manusia. Karena setan itu sifat. Artinya Pak, menjauhkan dari Allah. Jadi kalau ada orang yang kerjaan itu mengajak orang supaya jauh dari Allah, namanya setan. Nah, ada dua. Ada dari kalangan makhluk yang bisa dilihat, ada yang tidak nampak. Kalau dia tidak nampak, namanya siapa? Dari jin. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf atau surat Toha, lupa lagi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum. Aku telah jadikan bagi nabi itu musuh-musuhnya.
Wa kadzalika likulli nabiyyin aduwan. Nabi itu semuanya punya musuh. Nah, musuhnya itu ada satu, syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Nah, Umar bin Khattab, jangankan ketemu dengan manusia musyrikin Quraisy pada waktu itu, jin saja kalau ketemu dia lari tuh, gitu kan. Karena kehebatan spiritual yang dimiliki oleh siapa? Umar bin Khattab. Karena beliau itu dapat gelar dari Nabi itu, Pak, rajulun mulhim. Seorang sahabat yang pendapat-pendapatnya itu dibenarkan oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Ada 3 kasus yang dibenarkan keinginan Umar bin Khattab dan kemudian turunlah beberapa ayat Al-Quran dan ini menjadi hukum, menjadi syariat. Satu apa? Terkait dengan sholat kita di belakang makom Ibrahim itu, Bapak. Kalau habis tawaf itu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Itu adalah keinginan yang diinginkan oleh Umar bin Khattab yang kemudian dibenarkan oleh Allah, maka turun ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Yang kedua terkait dengan ayat hijab. Perintah dari Allah kepada Nabi untuk membuat hijab penghalang kalau seandainya ada sahabat-sahabat yang masuk ke rumah Nabi kalau ada keperluan dengan istri Nabi. Kata Umar begini, ya Rasulullah, kan banyak orang yang masuk bertamu ke rumahmu. Kan semua itu tidak sama orangnya Rasulullah. Bisa jadi ada yang hatinya gak baik, kotor. Maka apa? Alangkah baiknya kalau seandainya engkau bikin hijab tuh buat istri-istri. Maka turunlah ayat Al-Quran. Fa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau engkau datang kepada istri Nabi ingin menanyakan sesuatu, maka tanyalah di balik hijab. Itu atas keinginan Umar. Dan yang ketiga adalah tentang ayat terkait dengan apa? Rasulullah SAW di saat didatangi oleh istri-istrinya karena berawal dari apa? Dari kecemburuan istrinya terhadap istri yang lain. Ya gitu kan? Kemudian Umar tahu, kemudian apa? Kata Umar, udah Rasulullah, ya, ceraikan saja tuh istri-istrimu yang apa namanya pencemburu itu. Maka kan turun ayat Al-Qur'an, Bapak. Ya. Jadi luar biasa. Makanya Nabi saya mengatakan laukana nabiyyu min ba'di lakana Umar. Kalau seandainya boleh ada nabi lagi, ya. Kalau seandainya boleh ada nabi setelah Nabi lagi, setelah Nabi Muhammad, ini Umar itu cocok jadi seorang nabi. Tapi itu kan gak mungkin. Karena kehebatan Umar. Dan dia masuk Islam itu pada tahun ke-6 dari kenabian Nabi. Masuk Islam tahun ke-6. Ya, dari usia Nabi menjadi seorang Rasul. Kalau Abu Bakar kan masuk Islamnya itu 2 hari setelah Rasulullah menerima wahyu, Abu Bakar masuk. Umar itu 6 tahun. Gitu kan, dari usia Nabi, usia kenabian Nabi. Ya, dan luar biasa masuknya Umar itu ke dalam agama Islam itu, Ibu pernah dengar kasusnya, Bu ya? Ketika dia itu kan Umar itu orangnya gagah, temperamental, pemberani pokoknya. Kalau ada orang yang nggak setuju dengan dia dan menyinggung, main tebas aja kan itu kan. Sampai ketika mendengar ada Rasulullah itu dakwah mengajak untuk meninggalkan keyakinan masyarakat jahiliyah, dia marah. Dia mencari-cari Rasulullah bawa pedang itu. Di tengah perjalanan bertemu dengan seorang sahabat. Kemana Umar? Saya mencari Muhammad. Katanya dia membawa agama baru, mengajak untuk meninggalkan nenek moyang agama kami. Kata sahabat itu, kamu mencari Muhammad. Adik kamu sendiri itu sudah masuk Islam, kamu nggak tahu kan itu? Siapa namanya? Fatimah ya kan? Masuk Islam, dia kaget. Bu. Dia gak jadi mencari Rasulullah, dia balik arah mencari siapa? Adiknya. Didatangi rumahnya, ketika di luar mendengar suara sayup-sayup. Rupanya Fatimah sama suaminya, ada beberapa sahabat, itu sedang ngaji di rumah. Jadi kalau dulu ibu ngaji di rumah itu dari dulu juga seperti itu. Ngaji. Pas masuk, dia segera langsung menuju adanya itu, ingin mengambil lembaran Al-Quran yang waktu itu belum seperti sekarang, Bu, baru lembaran-lembaran gitu. Direbutlah gitu kan, ditahanlah oleh siapa? Adanya itu, saking marahnya itu dipukul itu adanya sampai berdarah-darah. Tapi adanya dengan begitu gagah. Karena kekuatan spiritualitasnya. Dia melawan dan mengatakan, gak boleh lembaran ini engkau ambil. Kenapa? Al-Quran la yamassuhu illa thahirun. Kan itu kan. Tidak bisa Al-Quran disentuh kecuali orang yang suci. Engkau najis. Sehingga cerita dalam sebuah riwayat dia mandi dulu. Setelah mandi itu kemudian dia ingin tahu apa yang engkau baca. Dibacakan. Surat apa? Toh. Inna ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk membuat kau susah. Nangis di situ bergetar dan disitulah
minta untuk bertemu dengan Rasul. Diantarkannya lah, rupanya Rasulullah pada waktu itu sedang berada di rumah Arqam bin Abil Arqam, sedang ngaji juga betul. Bikin halakoh gitu ibu ya. Dan di situ ternyata ada seorang sahabat yang sama gagahnya, sama hebatnya, sama perkasanya. Siapa? Hamzah bin Abi Thalib, yang mendapatkan gelar singa padang. Ditanya, engkau datang ke sini mau apa Umar? Kalau seandainya engkau datang ke sini dalam rangka untuk masuk Islam, menyerahkan diri, ahlan wa sahlan. Tapi kalau seandainya engkau datang ke sini untuk membunuh Nabi, maka apa? Jangankan kau bunuh, aku akan bunuh. Bukan dengan pedangku, dengan pedang yang ada pada tanganmu. Luar biasa kan itu kan? Menunjukkan kehebatan Hamzah bin Abi Thalib. Dan singkat cerita disilah masuk. Pada usia 27 tahun. Ya, masih muda. Usia Nabi pada waktu itu berapa? 46. Ya kan? Dia usia 27 tahun, luar biasa. Itulah Umar bin Khattab. Di tengah temperamentalnya, tapi dia adalah salah satu orang yang sangat sensitif, mudah mendengarkan ayat Al-Quran dan kemudian dia menangis, hingga sampai disebutkan di bawah kelopak itu ada kelopak hitam karena sering menangis. Ini kalau bicara tentang siapa? Umar bin Khattab, ya agak mungkin cukup 1 jam. Itu sekilas ya. Nah, salah satu hadisnya ini. Ya, kita langsung. Ya. Nah, ini sumber hadisnya. Hadis ini ternyata Ibu, itu tidak hanya ditulis oleh Imam Bukhari Muslim, tapi juga disebut dalam 5 kitab. Ya, 5 kitab. Nanti ini Ibu rahimakumullah, Ibu bisa baca sendirilah seperti itu ya. Ini menunjukkan apa? Hadis ini saking populernya. Bahkan hampir semua para ulama-ulama ketika menyusun sebuah kitab, rata-rata menjadikan hadis ini menjadi pertama sebelum yang lainnya. Imam Bukhari menjadikan hadis ini hadis pertama dalam bab iman. Ya. Bab maja'a ya. Anna al-amalu binniyati al-hasanah. Ya, di dalam kitab-kitab lain juga sama. Intinya Bapak Ibu, hadis ini menjadi hadis yang sangat populer dan ini termasuk hadis yang mutawatir, yang sahih ya. Ini baik. Lanjut Bu. Yang kedua, urgensi hadis. Ya. Kenapa? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Oh iya. Silahkan kalau mau dipoto. Ini nanti Ibu dapat semua. Ibu tinggal nanti baca aja ya. Baik. Ada 5 kitab hadis. Baik, yang kedua, urgensinya Ibu. Pentingnya hadis ini. Tolong dicatat nanti. Kalau ada pertanyaan, sebutkan urgensi hadis ini. Urgensi itu apa Bu? Pentingnya kenapa hadis ini perlu kita kaji, perlu kita pahami, bahkan kalau bisa hafal. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ibu hafalkan dan terjemahnya hafalkan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan hadis ini adalah hadis yang sangat penting dalam ajaran Islam. Mengandung dasar agama dan menjadi rujukan bagi sebagian besar hukum Islam. Apa rujukannya? Tidak mungkin ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah sehebat apapun, sebanyak apapun. Betul Bu? Tadi kan kasusnya lihat Bu, satu orang yang berilmu, bahkan dia ngajarin Al-Quran dalam sebuah riwayat. Yang kedua, rajin bersedekah. Kan sedekah itu pahalanya besar, betul kan Bu? Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bayangkan itu. 1 bisa mendatangkan 70 dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Ibu? Ingat Ibu, rumus matematika 1 kurang 1 berapa Bu? 70 Ibu. Gitu. Mana kosot min sodakotin baliyazdad tidak akan berkurang orang bersedekah. Ya. Sedekah menolak bala, betul Ibu? Tapi karena dia salah motivasinya, salah niatnya, ingin mendapatkan pujian, nanti gak ada artinya di mata Allah. Itu pentingnya niat ini Bapak. Begitu juga apa? Tadi berjihad sampai nyawa dia mati di medan juang, sia-sia. Gara-gara nih. Makanya Ibu, sebelum melakukan apapun ibadah yang kita lakukan, itu 1, luruskan dulu niat terus.
Ibu mau sholat, Allah Akbar. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin, kan itu kan. Mustaqbilal adaan atau imam. Apa? Lillahi ta'ala. Luruskan. Kalau seandainya ya Allah mau berangkat haji. Karena maaf Allah ya. Mungkin bisa jadi yang namanya manusia, godaan itu ternyata salah satu di antara yang akan datang kepada kita yang membuat motivasi kita itu terkotor, itu kan memang itu datangnya dari setan, betul Bu? Datang membisikkan dalam hati. Baca Quran, berbaik, bagus sih baca Qurannya, bagus baca Qurannya biar orang nanti engkau mendapatkan julukan seperti Imam Harumain misalkan itu. Hati-hati, luruskan ya. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan apa? Al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha sirrul ikhlasi fi. Amal itu Pak, seperti apa? Suratun qa'imah, bagaikan satu tubuh yang berdiri tegak, bagaikan jasad. Saya ini kan punya jasad, bisa duduk, bisa berbicara, bisa lantang, ya. Karena ada apanya Bu? Ruh, betul Bu? Karena sama si hidup. Ketika ruh itu kemudian diambil, ambruk itu. Gak berdaya kita. Amal juga gitu kata Imam Athaillah. Sehebat apapun amal itu, tapi kalau gak ada ruhnya, gak ada nyawanya, ambruk. Di mata Allah itu gak ada artinya. Dan apa itu ruhnya itu? Apa? Sirrul ikhlasi fiha. Baiknya, lurusnya, bersihnya, ikhlas ketika dia beramal. Itu pentingnya seperti itu. Ya. Oleh karena itulah maka, ya tadi saya bilang ya, Imam Abu Daud mengatakan di sini saya kutip bahwa hadis ini mengandung separuh, setengah dari apa? Ajaran Islam. Kalau Al-Quran itu dibagi 3, ada akidah, ibadah, ada akhlak. Kalau dalam Al-Quran kan ada satu ayat, yang satu ayat itu kualitasnya, bandingannya itu mewakili sepertiga Al-Quran. Surat apa Bu? Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Karena Al-Quran dibagi 3. Nih, kalau Islam itu, katakanlah dibagi 2. Ada yang zohir, ada yang batin. Ketika zohir kita, hati kita bersih, lurus, sudah benar setiap kita melakukan ibadah, berarti kita sudah mendapatkan separuh. Betul Bu? Makanya dikatakan apa? 2. Kalau Imam Syafi'i berkata, hadis ini sepertiga ilmu. Kenapa? Ilmu itu didapatkan dari 3 cara, sarana. 1, apa? Ucapan. Yang kedua apa? Gerakan. Yang ketiga hati. Makanya para ulama mendefinisikan yang namanya keimanan itu kan ada 3 syaratnya. Apa Bu? Tasdikun bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. 3-tiganya harus ada. Definisi iman, kata para ulama, al-iman apa? Tasdikun bil qalb. Benarkan dulu dalam hatinya, luruskan dulu. Baru sepertiganya gitu. Baru setelah itu apa? Al-iqraru bil lisan, diikrarkan. Apa? Dalam ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hatinya nggak lurus, nggak bersih, nggak menjadi seorang mukmin. Betul. Itulah orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak Bu? Mengucapkan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik kalau bertemu dengan Nabi apa? Berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan salat. Orang munafik salat enggak Bu? Salat. Ke masjid enggak? Ke masjid. Cuma kenapa keluar dari iman? Orang munafik itu bukan bagian daripada beriman. 1 syaratnya. Apa? Hatinya. Karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, apa? Enggak jujur, betul Bu? Ini cuma kamu pelase saja. Agar supaya ini temannya Muhammad, saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Niat itu. Betul Bu ya? Nah, itu urgensinya. Lanjut Ibu. Nah. 5 menit lagi Mbak ya? Ini mestinya 2 jam Bu materi, gitu ya. Nah, kita baru terjemahan kata per kata. Kalau ini saya nggak usah bahas, Ibu silakan. Ya, terjemahannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih
fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ya, satu Abu Hafs. Itu adalah apa artinya, Bu? Singa. Abu Hafs adalah bapaknya, dia adalah bapak singa. Yang kedua, innama, sesungguhnya hanya. Ya, amal itu berarti tidak mau tidak. Amal apa? Amal itu akan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya binniat, tergantung kepada niatnya. Niat itu apa? Di sini ada. Niat itu adalah apa? Di sini adalah maksud. Menurut istilah apa? Maksud yang timbul secara bersamaan dengan pekerjaan. Maksudnya apa? Keinginan, maksud tujuan kita melakukan suatu aktivitas, kemudian diikuti dengan usaha, gerakan. Ibu niat sholat, kan itu kan? Bareng biasanya dengan mengucapkan takbir, itu niat. Jadi kalau kita punya pingin saja, nggak ada usaha, belum niat. Ya. Kemudian imri'in berarti setiap orang, semua orang tanpa terkecuali. Ini terjemah harfiahnya, Bu. Fahijratuhu, hijrah apa hijrah? Hijrah kemudian berangkat pergi dari suatu tempat yang tempat itu termasuk darul kufri, negeri di mana di situ kekufuran merajalela hingga sampai sholat saja nggak bisa, puasa saja nggak bisa, dikejar-kejar nyawa kita terancam, maka kita pindah ke negeri di mana kita untuk beribadah aman. Itu namanya hijrah, kan itu ya? Nanti saya sebutkan kok apa hubungannya Ibu antara tadi bicara tentang iman dengan hijrah. Nah, kita langsung saja, bukan waktunya terbatas. Oh, rupanya hadis ini ada asbabul wurudnya. Catat Bu, ini asbabul wurudnya Bu ya. Asbabul wurud itu apa? Sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya hadis. Kalau Al-Quran namanya ada asbabun nuzul, ya. Kalau hadis asbabul wurud. Ini penting Ibu ketika baca hadis kita tahu sebabnya. Karena untuk memahami sebuah hukum hadis itu salah satu yang bisa membantu pemahaman kita benar kalau kita tahu asbabul wurudnya. Apa Bu asbabul wurudnya? Di sini ada. Nah, ini peristiwa yang melatar belakanginya. Ceritanya hadis ini gini Bu. Ketika Rasulullah dan para sahabat mau hijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah, setelah kurang lebih 13 tahun dakwah di kota Mekah Bu ya. Dan Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Ada seorang laki-laki di situ yang dia itu awalnya tuh nggak mau hijrah Bu. Nggak mau kemana? Ke Madinah. Karena bayangkan Ibu, hijrah dari Mekah ke Madinah itu berapa kilo Bu? Kurang lebih 400 kilo kan Bu? Gak naik bis Ibu. Sekarang kalau dari Madinah ke Mekah kan naik bis. Berapa tuh? 5 jam sampai 6 jam Bu. Dulu itu jalan kaki, bayangkan. Paling cepat naik unta. Kalau nggak punya keimanan yang kuat, benar dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, berat itu hijrah. Harus meninggalkan kampung halamannya. Bisnis mungkin yang punya bisnisnya. Nih, ada seorang pemuda yang dia nggak niat hijrah. Cuma di kota Mekah itu dia suka dengan seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Ya. Kemudian apa? Dia, si wanitanya ini berkata, kalau engkau ingin nikah dengan aku, ya kamu harus hijrah berangkat bersamaku. Kemana? Ke Madinah kan itu. Karena aku mau hijrah ke Madinah itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Berangkatlah si anak ini. Ya? Kemana? Ke Madinah. Para sahabat senang. Oh ternyata sahabat yang tadi itu nggak mau ke Madinah, akhirnya mau hijrah ke Madinah. Kata Rasulullah apa? Nah, walaupun dia berangkat dari kota Mekah ke Madinah, 400 km perjalanan yang harus sudah ditempuh. Kalau di siang hari panasnya, ya bisa membakar kulit. Di malam hari bisa menusuk tulang. Berat. Tapi nggak ada apa-apanya. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Tujuan hijrahnya karena ingin perempuan. Ini kan niat Bu, betul Bu? Makanya Ibu juga sini Bu ya. Belajar ke sini. Luruskan. Betul Bu ya? Karena apa? Aba amal. Maka lahirlah hadis ini. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Ingat, amalan-amalan itu diterima atau tidaknya sampai kepada Allah tidaknya tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap seseorang siapa saja yang dia lakukannya itu, dia akan mendapatkan manawa sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena apa? Allah dan Rasulnya.
Dalam rangka apa? Diperintahkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah apa? Demi menjaga iman. Karena kalau saya nggak hijrah kemana? Ke Madinah Pak, iman saya terancam. Betul Bu? Pak, aku rela tinggalkan kampung halaman. Aku rela tinggalkan istri yang berbeda akidah. Berbeda keimanan. Ada karena harus ada seorang istri ditinggalkan oleh suaminya. Ada seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Ada bisnis yang dia sedang digeluti ditinggalkan. Kenapa? Karena iman. Apa? Dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya dia dapatkan. Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu? Tapi barang siapa yang hijrahnya karena perempuan, kan itu ya? Maka dia akan mendapatkan apa, Bu? Ya perempuan. Nikah dapat. Cuma di mata Allah Subhanahu wa taala apa, Bu? No, nanti dia malah. Luar biasa itu pentingnya. Ya. Tapi Ibu, kalau Ibu niatkan amalan apapun yang mungkin itu amalan itu tidak begitu istimewa menurut zahir kita. Lillah. Karena diperintahkan oleh Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dapat pahala tadi ya kan Bu ya? Sebuah hadis. Pun hadis ini dhaif. Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, hai sahabat, ada satu dosa yang dosa itu tidak bisa terhapus pun dengan amalan apapun. Hingga sampai kemudian dengan wudu, dengan umrah atau dengan apapun. Para sahabat bertanya, lalu dengan apa ya Rasulullah kami bisa menghapus kesalahan itu? Maka Rasulullah mengatakan apa? Al-humum ba'da talabil ma'isyah. Tapi hadis ini dhaif ya, tapi sebagai motivasi saja. Apa? Ketika seorang lelah, capek, berkeringat, kasat tangannya, mungkin kasap punggungnya kalau seorang kuli ya, dia bekerja, lelah, capek pulang kerja, maka lelahnya, capeknya kita setelah menunaikan mencari ma'isyah itu yang akan menghapus dosa-dosa kita. Berarti kalau begitu dalam Islam ibadah juga bekerja juga ibadah Ibu. Ibu di rumah nyediain makanan buat suami, buat anak, nyapu, capek nggak Bu? Capek kan Bu? Kalau Ibu niatkan lillah, ikhlas kepada Allah semata-mata karena ini adalah sebagai bentuk kewajiban kita sebagai seorang istri, pahala Ibu. Betul. Syaratnya apa? Awali dengan niat. Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan apapun yang tidak diawali atas nama Allah abtar. Abtar itu apa? Putus nggak nyampe. Rugi kita kalau ibu yang sudah bekerja mencari nafkah. Gaji dapat, iya. Tapi cuma dunia saja, betul. Itulah luar biasanya dalam Islam. Amalan yang terlihat amalan duniawi, tapi karena niatnya lillah, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Sebaliknya, kalau salah seperti seorang yang hijrah, sama-sama capek dengan para sahabat yang lain. Betul Bu? Nah ini asbabul wurud. Masih ada waktunya? Ya, ini masih banyak. Nah, baru nih pesan-pesan penting apa? Satu, pentingnya niat. Udah, poin penting sudah Ibu catat ya Bu? Ya, ini pentingnya nih niat. Mari Ibu kita evaluasi setiap amalan yang kita lakukan apa. Muhasabahi. Ya, luruskan niat. Ya. Kenapa? Para ulama sepakat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang mukallaf tidak dianggap sebagai ibadah secara syara dan tidak mendapatkan pahala jika pekerjaan itu tidak sesuai dengan niat. Kan niat dalam ibadah yang ditentukan seperti sholat, haji dan puasa merupakan salah satu rukun. Makanya dalam bab fikih nanti tadi dibahas Bu ya. Dalam fikih Bu, rukun sholat apa? Satu, niat. Kan gitu ya? Karena apa? Ini menjadi penting. Niat. Ya. Cuma masalahnya bagaimana kita niat? Nah, itu Bu. Waktu niat itu kapan? Niat itu dilakukan di awal ibadah. Ketika kita melakukan suatu amalan ibadah. Kalau sholat, pas awal ibadah sholat kan dimulai dengan takbiratul ihram. Dalam ketika takbiratul ihram itu hati kita luruskan. Ya. Apa Bapak Ibu? Fawailul lil musallin. Terus? Alladzina hum an salatihim sahun. Terus? Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di antara cara orang yang sholatnya wail itu apa Bu? Celaka. Apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Orang yang sholat tapi yura itu pingin dilihat. Ya, dan ini di zaman yang serba fitnah kadang-kadang hati-hati.
Tapi biasanya untuk mengetahui orang itu ikhlas benar atau tidak itu, kalau masalah hati kan Allah yang tahu, Bu. Betul, Bu ya? Karena ikhlas adalah amalan. Cuma kadang-kadang ya etalase hati itu adanya di lisan. Kadang-kadang nggak terasa, Bu. Ikhlas dan tidak itu muncul kadang-kadang dari pembicaraan seorang. Ibu coba yang pingin berangkat naik haji, coba angkat tangan kan itu, Bu ya. Sabar, Bu, ya. Karena haji itu adalah panggilan. Berdoa. Saya saja dulu yang menunaikan ibadah haji yang ke-17 kalinya waktu itu. Misalkan disebutkan, Bu, yang ke-17 kali itu haji. Kira-kira tanya nih, apa hubungannya kita menyampaikan kepada orang bahwa kita haji sudah ke-17? Betul, Bu? Kalau tujuannya kita ingin memperlihatkan, loh hebat nih, saya sudah 17 kali haji misalkan itu kan, Bu ya. Berarti kan dia haji ingin mendapatkan pujian. Lisan itu biasanya. Betul, Bu? Nah, hati-hati. Ya. Pak Haji, bukan Pak Haji. Saya punya sahabat namanya Pak Asep. Agustusan. Ketika Agustusan dia kan Pak RT mau menyampaikan sambutan. Pak Asep, silakan ke depan menyampaikan sambutan. Panggil nggak nengok. Pak Asep, cepat segera ini waktunya sebentar lagi. Nggak nengok. Kenapa Pak Asep nggak nengok? Oh, sebulan kemarin habis menunaikan ibadah haji. Pak Haji Asep baru nengok. Oh, hajinya nggak disebut kan itu. Oh, berarti dia haji pengen disebut gelar haji. Misalkan Bapak Ibu ya, luruskan. Ya, makanya para ulama mengajarkan kalau kita belum bisa pandai menjaga hati untuk ikhlas, kalau belum bisa, ya, latihlah amalan kita dalam melakukan kebaikan itu apa, Bu? Sembunyi-sembunyi, gak ada satu orang pun yang tahu kecuali Allah. Ikhfid wujudaka fi ardil khumul, kata Imam Inta'ilah. Pendamlah amal kebaikanmu di bawah tanah ketidakterkenalan. Ya, kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya suatu pohon yang tumbuh lan yanbut, ya itu kan, mimmala pun tumbuhan yang tumbuh yang bijinya nggak dikubur oleh tanah, fa inna, karena dia akan tumbuh maka tumbuhnya nggak bakal kokoh. Itu sebuah perumpamaan, ya. Hati. Dan Rasulullah memuji seorang yang beramal dia sembunyi-sembunyi karena hanya dalam rangka untuk menjaga hatinya karena belum bisa memantau hati. Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di yaumul kiamat yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 1 dari 7 itu apa, Bu? Rajulun tasaddaqa bisodaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah disembunyikan. Hingga sampai apa? Tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, seperti itu. Kenapa? Dalam rangka menjaga hatinya dari riya. Maaf, bukan berarti nggak boleh terang-terangan, boleh. Beramal dengan terang-terangan. Yang penting apa? Jaga hati, luruskannya. Itu pentingnya, Bapak. Ya. Nah, waktu niat terletak di awal kita melakukan perbuatan dan tempatnya terletaknya dalam hati, Bu, niat itu. Dalam hati, ya. Jadi kalau ibu nanti misalkan kalau niat tidak diucapkan itu sudah benar dan sudah cukup. Tapi dalam mazhab Syafi'i untuk menguatkan dan supaya hati kita tidak was-was dikuatkan dalam lisan. Nah itu terjadi khilafiyah, gak usah diperdebatkan. Tapi prinsipnya niat itu adanya di dalam hati bukan di dalam lisan. Karena lisan hanya untuk menguatkan saja. Makanya kita mau puasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadihi sanah lillahi ta'ala. Enggak mengucapkan itu juga sah. Asalkan di malam hari ketika sahur dalam hati besok saya mau puasa. Puasa Ramadan. Udah. Tempatnya di hati, tapi dalam mazhab Syafi'i dikuatkan dalam lisan, ya. Baik, ibadahullah, ya. Yang terakhir kewajiban hijrah. Pesan atau hikmah yang bisa dipetik dari hadis ini. Tadi setelah bicara tentang pentingnya niat, yang kedua kewajiban hijrah. Karena hadis ini berkaitan dengan peristiwa hijrah. Apa itu hijrah, Bu? Hijrah itu adalah berpindahnya kita dari suatu tempat yang tempat itu adalah membuat kita gak bisa beribadah, nyawa kita terancam dikejar-kejar, maka al-Islam membolehkan kita hijrah. Ya, kalau ada tempat yang kita bisa tuju. Ya,
Walaupun ada sebuah hadis lal hijratu ba'dal fatih, tidak ada hijrah setelah futuh kota Mekah. Maksudnya pada waktu itu ya di zaman Nabi karena Madinah Mekah sudah futuh, sudah dimerdekakan, nggak ada lagi harus kewajiban hijrah. Tapi dalam kondisi sekarang misalkan suatu saat kita berada di suatu tempat di mana nggak bisa lagi kita beribadah, nyawa kita terancam, maka kita perintahkan untuk hijrah. Seperti saudara-saudara kita kemana tuh, yang kemana tuh, di mana? Di Myanmar ya kan, yang sampai mereka itu terusir, silahkan. Tapi sifatnya kondisional, betul. Tapi kalau hijrah dalam arti apa? Hijrah berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, ya. Maka hijrah ini adalah berlaku setiap hayat, setiap saat. Makanya kata hijrah ini cakupannya maknanya luas. Di antaranya adalah apa? Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Nah, ini hijrah namanya apa, Bu? Maknawi. Hijrah secara maknawi. Orang yang hijrah itu adalah orang yang berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintah. Sekarang kan banyak generasi anak-anak muda yang hijrah, katanya Bu ya. Ada ya anak-anak gadis yang dulu mungkin hidup dalam dunia hedonisme, pakai jilbab enggak mau, akhirnya dia tersadarkan menjadi seorang yang hijrah, meninggalkan apa? Lingkungan sebelumnya, meninggalkan kemaksiatan, kemudian menuju ketaatan. Itu juga hijrah. Nah, hijrah ini wajib Bapak Ibu dan berlaku sampai hari kiamat tanpa kondisi apapun. Tapi kalau hijrah dari tempat ke tempat berikutnya itu sifatnya kondisional. Ibu, lanjut Ibu. Terus berniat namun tidak dapat melaksanakan gimana? Insya Allah sampai. Tadi sudah sampaikan Bu ya? Niat tapi belum dilaksanakan. Asalkan itu ada uzur Bu. Uzur yang membuat saya tidak melakukan. Kenapa? Karena memang lupa dan gak ingat di luar kemampuan. Insya Allah Ibu dapat pahala sampai. Ya, tadi hadisnya Nabi Ibu. Ya, idza tahaddasa bi'abdi an ya'mala hasanatan fa ana aktubu lahu hasanah. Kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa seseorang menginginkan untuk melakukan suatu amalan kebaikan, tapi kemudian dia tidak bisa melakukannya karena ada uzur. Tadi kalau bangun, wah ternyata kebablasan, kan itu. Atau tiba-tiba sakit misalkan yang membuat kita nggak bisa melakukan apa yang kita inginkan itu. Maka aku berikan kepada dia apa? Kebaikan. Tapi kalau seandainya kata Nabi dia melakukannya, fa'ana aktubu bi asri amsalihah, aku berikan pahala dia 10 kali lipat Ibu. Luar biasa. Sesuatu yang diniatkan, kemudian kita lakukan. Tapi kalau seandainya seorang idza tahaddasa bi'abdi bi an ya'mala sayyi'atan. Kalau seandainya seseorang punya keinginan ingin melakukan keburukan Ibu, maka kata Allah, aku belum catat dia sudah melakukan keburukan selama masih ada di sebelum dia benar-benar melakukannya. Itulah rahman rahimnya Allah. Tapi seandainya dia akhirnya melakukan juga, maka aku berikan kepada dia apa? 1 keburukan. Beda ya? Kalau kebaikan dilakukan 10. Dan kalau tidak dilakukan 1 kebaikan. Saya tidak kutip hadis di sini, ya. Tapi kalau keburukan, kalau baru rencana, Allah belum mencatat dia. Tapi kalau dia lakukan, dia mencatat, dia melakukan 1 keburukan. Itulah rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Syaratnya apa? Dahsyatnya niat, luar biasa. Ya, makanya wajar tadi kalau Abu Daud mengatakan niat adalah separuh dari agama. Ya, Ibrahimullah. Yang terakhir Bu ya. Apa? Dari rangkaian hadis tadi, innama a'malu binniyat, juga pelajaran yang kita bisa petik yaitu pentingnya berikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal artinya meluruskan niat, motivasi dalam beramal semata-mata bukan karena ingin mendapatkan pujian, julukan, prestis, apapun itu. Apa? Lillah. Makanya kata-katanya nawaitu sauma qadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisana lillah. Jangan ya Allah kayaknya nih badan sekarang sudah mulai gemuk, dulu rajin aerobik, sekarang sudah usia segini kan sudah malas, badan kayaknya udah gemuk nih. Udah nggak ideal lagi, saya mau Senin Kemis siapa tahu langsing, jangan itu. Dia dapat langsingnya, nggak dapat pahalanya, betul Bu? Lillah. Adapun nanti setelah dia puasa langsing, bonus dari Allah. Tujuan utama adalah lillah. Apa? Ridho. Marlotillah.
yang kita tuju dalam beramal. Makanya hadis ini luar biasa, selalu dicatat oleh para ulama menjadi kitab-kitab pembuka hadis apapun. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jangan seperti seorang laki-laki di zaman Nabi yang dia hijrah itu karena seorang perempuan yang namanya siapa? Ummu Qais. Makanya dikenal itu adalah hadis ini tentang siapa? Al-Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena tujuannya untuk dapatkan Ummu Qais. Ibu rahimakumullah, itulah ya kajian hadis kita di siang hari ini, dan waktunya sudah habis sebenarnya. Tadi mestinya sudah ada kuis ya. Nah, sekarang langsung kuis. Pertanyaannya ada 3, Bu.